Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Evan Dimas gabung Persiba Balikpapan. Karir sepak bola habis atau masih ada harapan? Jairo Riedewald segera naturalisasi. Dijadwalkan ke Jakarta, apakah bisa bela Timnas Maret nanti? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Evan Dimas gabung Persiba Balikpapan. Karir sepak bola habis atau masih ada harapan? Evan Dimas, nama yang dulu begitu harum sebagai generasi emas Timnas Indonesia U19, kini menghadapi babak baru dalam hidupnya. Setelah mengalami masa sulit di Persik Kediri, mantan kapten Timnas Indonesia itu kini memilih jalur berbeda dengan bergabung sebagai stakeholder di Persiba Balikpapan, klub yang saat ini berlaga di Liga Nusantara. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah ini pertanda Evan Dimas akan gantung sepatu lebih cepat? Atau justru ini menjadi langkah baru sebelum kembali menemukan performa terbaiknya di lapangan hijau? Evan Dimas, dari bintang Timnas hingga terpinggirkan di Liga 1. Karir Evan Dimas dimulai dengan gemilang. Ia pertama kali menarik perhatian publik ketika membawa Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 pada tahun 2013. Saat itu, gaya bermain Timnas yang mengandalkan umpan-umpan pendek ala tiki-taka menjadi identitas kuat tim, dengan Evan Dimas sebagai otak permainan di lini tengah. Kehebatannya di usia muda membuat banyak pihak optimis bahwa ia akan menjadi pemimpin Timnas Indonesia di masa depan. Bahkan, ada harapan besar agar Evan Dimas bisa berkarier di luar negeri dan bersaing di liga-liga besar Asia atau bahkan Eropa. Namun, kenyataan berkata lain. Setelah sempat memperkuat Selangor FA di Liga Malaysia, karir Evan Dimas lebih banyak berkutat di kompetisi domestik. Alih-alih berkembang dan bersaing dengan pemain-pemain top, performanya justru mengalami penurunan drastis. Puncak keterpurukan terjadi saat ia memperkuat Persik Kediri di Liga 1. Bukannya menjadi pilar utama tim, Evan justru kesulitan menembus skuad inti. Bahkan, ia hanya diberi kesempatan tampil sekali selama 22 menit sebelum akhirnya kontraknya diputus di pertengahan musim. Dampak regulasi pemain asing dan cedera yang mengubah karir Evan Dimas. Ada dua faktor utama yang diduga menjadi penyebab penurunan performa Evan Dimas: cedera parah dan regulasi pemain asing. Pada final SEA Games 2019, Evan Dimas mengalami cedera serius akibat tackle keras Doan Van Hau dari Vietnam. Insiden ini menjadi titik balik yang cukup besar dalam karirnya. Meskipun ia masih sempat bermain untuk klub-klub seperti Bayangkara FC, Persija Jakarta, hingga Barito Putra, performanya tidak lagi sama seperti dulu. Selain itu, perubahan regulasi di Liga 1 yang memperbolehkan klub merekrut hingga 8 pemain asing turut mempersempit peluang bagi pemain lokal, termasuk Evan Dimas. Ketika persaingan semakin ketat dan fisiknya tidak lagi berada di level terbaik, ia pun semakin terpinggirkan. Tak sedikit pemain Indonesia yang menghadapi situasi serupa. Jika tidak mampu menjaga kebugaran dan meningkatkan performa, mereka akan tersingkir secara alami dari kompetisi tertinggi. Langkah baru di Persiba Balikpapan, kode pensiun atau justru comeback. Kini, Evan Dimas mengambil keputusan besar dengan bergabung sebagai stakeholder Persiba Balikpapan. Meski perannya kini lebih banyak di luar lapangan, bukan tidak mungkin ia masih memiliki keinginan untuk kembali bermain. Banyak mantan pemain yang akhirnya memilih jalur bisnis dan manajemen sepak bola saat karir mereka meredup. Namun, ada juga yang menggunakan kesempatan ini sebagai batu loncatan untuk kembali ke dunia sepak bola profesional. Apakah Evan Dimas akan kembali bermain di Liga 2 atau bahkan Liga 1? Peluangnya memang kecil, tetapi tidak sepenuhnya tertutup. Jika ia mampu menjaga kondisi fisik dan membuktikan bahwa dirinya masih bisa bersaing, bukan tidak mungkin ia akan kembali mendapat kesempatan. Di sisi lain, jika Evan benar-benar memilih untuk fokus di luar lapangan, maka ini bisa menjadi awal karir barunya di dunia manajemen sepak bola. Dengan pengalaman dan nama besarnya,
Ia berpotensi menjadi pelatih, manajer klub, atau bahkan pemilik akademi sepak bola di masa depan. Akhir sebuah era atau awal baru. Kisah Evan Dimas adalah gambaran nyata bagaimana karir seorang pesepak bola bisa berubah drastis dalam hitungan tahun. Dari bintang timnas Indonesia yang dielu-elukan, hingga pemain yang kesulitan mendapat tempat di Liga 1, perjalanan Evan Dimas penuh dengan lika-liku. Kini, keputusan berada di tangannya. Apakah ia akan menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke lapangan? Ataukah ia sudah siap untuk memulai lembaran baru sebagai pengelola klub sepak bola? Terlepas dari apapun pilihannya, satu hal yang pasti. Evan Dimas adalah bagian penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Evan Dimas masih punya peluang kembali ke kompetisi profesional? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jairo Riedewald segera naturalisasi. Dijadwalkan ke Jakarta, apakah bisa bela timnas Maret nanti? Proses naturalisasi pemain keturunan terus menjadi perhatian bagi timnas Indonesia, terutama dalam upaya memperkuat skuad menghadapi berbagai ajang internasional. Kali ini, sorotan tertuju pada Jairo Riedewald, pemain yang kini membela Crystal Palace di Liga Inggris. Bek yang dikenal serba bisa ini dikabarkan akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya dan dijadwalkan datang ke Jakarta pekan depan. Jika proses ini berjalan lancar, bukan tidak mungkin Riedewald bisa menjadi amunisi baru bagi tim Garuda dalam pertandingan penting mendatang. Namun, dengan beberapa kendala administratif yang masih harus diselesaikan, muncul pertanyaan besar. Apakah Jairo Riedewald bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat? Jairo Riedewald ditargetkan bisa membela Indonesia secepatnya. Menurut berbagai sumber, Jairo Riedewald diprioritaskan agar segera menjalani proses sumpah kewarganegaraan. Tujuannya jelas, yaitu agar ia bisa membela timnas Indonesia dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan, mengungkapkan bahwa Jairo kemungkinan akan segera tiba di Jakarta untuk menyelesaikan seluruh tahapan administrasi yang diperlukan. Jairo kemungkinan besar akan datang ke Indonesia pekan depan, ujar Bung Ropan dalam kanal YouTube resminya. Namun, meskipun optimisme tinggi, proses naturalisasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada berbagai tahapan administratif yang harus dilalui sebelum seorang pemain bisa resmi berseragam merah putih. Menpora, berkas naturalisasi Jairo Riedewald belum lengkap. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Dito Aryo Tejo, memberikan update penting terkait status naturalisasi Jairo. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, berkas Riedewald belum sampai ke meja Kemenpora. Menurut PSSI, masih ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Sampai saat ini, berkasnya belum masuk ke Kemenpora, jelas Dito. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai apakah Jairo bisa bergabung dengan timnas dalam waktu dekat. Apalagi, FIFA telah menetapkan tenggat waktu 30 hari sebelum pertandingan untuk pendaftaran pemain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika semua proses ini tidak selesai tepat waktu, maka peluang Jairo untuk membela Indonesia dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain akan sangat kecil. Apakah Jairo Riedewald bisa segera membela timnas Indonesia? Dengan segala perkembangan ini, masa depan Jairo Riedewald bersama timnas Indonesia masih belum sepenuhnya jelas. Jika proses administrasi berjalan cepat, bukan tidak mungkin ia bisa bergabung pada Maret mendatang. Namun, jika ada kendala lebih lanjut, ia mungkin baru bisa memperkuat tim Garuda di kesempatan berikutnya. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kedatangan pemain sekelas Jairo tentu sangat diharapkan. Dengan pengalaman bermain di Premier League dan kualitas bertahannya yang solid, ia bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda. Namun, dengan segala kendala administrasi dan tenggat waktu FIFA yang ketat, akankah Jairo benar-benar bisa berseragam merah putih dalam waktu dekat? Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.